Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat, yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, Al-Mukarram Ustaz Haji Nasir Shah selaku Ketua BKM Masjid Al-Ikhlas yang kita mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan keberkahan dan serta panjang umur, dan juga beserta Ibu Hajah Nur Hayati selaku Ketua Majelis Taklim. Masya Allah, pasangan yang luar biasa, dua-duanya Ustaz dan Ustazah. Mudah-mudahan di dunia berbahagia, di akhirat di surga juga berbahagia. Dan juga kepada ibu-ibu ketua-ketua Majelis Taklim, pimpinan Majelis Taklim yang ada di Kelurahan Cirebon, Ibu Hajah yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu nih, karena sepertinya ini ibu banyak banget yang hadir nih. Yang luar biasa, tentunya kita sangat berterima kasih kepada ibu-ibu pimpinan Majelis Taklim yang sampai hari ini, sampai detik ini masih standby bersama ibu-ibu, mendampingi ibu-ibu. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal buat kita semuanya. Dan juga kepada ibu-ibu, orang tua kami, nenek-nenek juga ya. Tentunya kami sangat berterima kasih. Masya Allah, luar biasa. Pokoknya spesial buat ibu-ibu semuanya. Saya merasa bangga dan saya merasa bahagia karena saya dikelilingi oleh ibu-ibu yang cantik-cantik. Alhamdulillah. Cantik itu ada dua macam, Bu. Ada cantik beautiful, itu ada yang karena wajahnya memang udah cantik dari sononya. Ada juga orang cantik memang dari hatinya. Meskipun mungkin wajah udah mulai mengkerut, keriput, tapi kalau hatinya udah cantik, itu tetap cantik kelihatannya gitu. Nah ini contohnya nenek-nenek kami yang di sini. Masya Allah, cantik-cantik semua. Apalagi kalau dulu waktu mudanya ya, itu luar biasa. Tambah cantik lagi. Kalau nggak cantik, nggak bakalan mau si suaminya dulu. Pasti karena cantik semua. Nah iya. Jadi cantik itu sebenarnya relatif ya, ibu-ibu. Jadi nggak usah kita merasa kalau ada orang yang bilang kita nggak cantik, ya nggak ada masalah. Yang penting saya cantik di hadapan suami saya dan saya cantik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hadapan manusia itu cantiknya mah bohong-bohongan itu. Kadang-kadang cuma basa-basi doang. Jeng, kamu cantik banget deh kalau pakai jilbab itu. Ya kan gitu.
kok kamu cantik banget sih kelihatannya gitu kalau kamu pakai wadah itu. Padahal itu basa-basi doang. Jangan terlalu merasa bangga kalau dinilai cantik. Ya. Nah, sama kayak saya tadi dibilang cakep. Karena memang saya merasa cakep di sini. Karena di sini kelihatannya cuma saya sendiri. Nah, kalau ibu-ibu cantik di sini semuanya. Apalagi kalau tambah banyak, tambah kelihatan cantik. Nah, di sini luar biasa ibu-ibu. Saya doakan mudah-mudahan ya kita ini semuanya sehat walafiat, panjang umurnya, banyak rezekinya, istiqomah dalam ketaatan, dan disayang oleh suaminya, dan anak-anak kita menjadi soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, lega saya senang dan bahagia, dan saya suka sama ibu. Ya karena kalau suka sama korban itu bahaya. Sama ibu-ibu sini. Ibu pengajian ini orangnya rajin. Makanya saya terus senang kalau ngaji sama ibu-ibu. Dan ini kali pertamanya saya diundang di Masjid Al-Ikhlas pengajian ibu-ibu. Nah, mudah-mudahan nanti masjid-masjid yang lain juga kita ketemu. Beberapa waktu yang lalu juga saya di Masjid Baitul Ula ya. Jangan di sini ada jemaahnya. Ada ya. Mudah-mudahan nanti juga ya secirende ini ngumpul bareng semuanya ya, ngaji keliling safari, ngaji ya kesana kemari bersama-sama berombongan berjamaah ya dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya suami kita. Biasanya kalau seorang istri rajin ngaji ya, rajin ibadah, taat gitu ya, biasanya dia itu ciri-ciri istri yang akan ciri-ciri istri yang disayangi suami. Insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, dari tadi saya pembukaan muji-muji ibu mulu ya. Itu saya nggak bawa istri. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, sebenarnya saya hari ini dari kemarin malam itu saya sakit sebenarnya. Makanya nih mohon izin duduk di atas saya. Karena takut nanti berdiri ini kan tumpang. Kepala saya sebelah ini kata migrain kan. Sebelah ini sakit. Itu dipegang aja itu sakit. Ngunyah aja sakit. Sampai ke kuping itu sakit. Tapi alhamdulillah meskipun kepala sakit, telinga sakit, di sini sakit, ngunyah sakit, alhamdulillah hati saya masih sehat. Itu yang terpenting. Kalau yang susah itu kan hati yang sakit. Sesehat apapun badan kita, fisik kita, badan tubuh kita ini kalau sehat, sesehat apapun, kalau hati sakit itu semuanya ada yang benar. Ya enggak? Tapi kalau fisik yang sakit, ya insya Allah kalau hati kita masih sangat selama sehat, insya Allah yang lain masih bisa kita kerjakan. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu tadi saya cerita sama Bu Haja Nurhayati. Sebenarnya saya udah pensiun Ustaz, ya, tapi karena saya ingin mengisi waktu masa-masa tua saya itu dengan aktivitas yang positif. Salah satunya yang pengajian. Kalau nggak pengajian ya ngapain lagi kita? Jangan sampai kesana kemari, ya kan? Ngomongin orang, ngomongin tetangga, gibahin orang, ya kan? Akhirnya dosa semakin hari semakin menumpuk, ya kan? Kalau ingin melihat ikan di dalam air, tenangkan dulu airnya. Salah ya, ya. Saya memang nggak bakat nyanyi sih. Padahal saya sebenarnya mau ngomong tadi, kalau ingin hidup ibu-ibu nyaman dan tenteram, jangan suka gibahin orang. Itu sebenarnya jawabannya tadi. Tapi lirik sebelah awalnya udah salah. Enggak apa-apa lah, yang penting isinya ya, bahwa kita di sisa-sisa umur kita yang tadi disebutin Bu Haja itu pimpinan Ta'lim itu, bahwa ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih banyak melakukan kebaikan. Alhamdulillah, ini luar biasa. Semua pahala-pahala kita ini nanti akan dikumpulkan di akhirat, akan dikumpulkan dan kemudian akan diakumulasi. Dipanggil nanti di akhirat
Nih ibu-ibu, ya, nih catatan amal ibu-ibu, ini pahalanya, ini balasannya. Ya, silakan ibu-ibu ya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang kita, bahagia kita. Mungkin hari ini kita itu repot, ya, ngurusin suami, ngurusin anak, ngurusin kerjaan, ngurusin masyarakat, ya bagi yang pejabat. Tapi ingat, yang itu semua mungkin ya tidak seberapa kita anggap pahalanya gitu ya. Tetapi itu juga ternyata pahala ibadah juga. Tapi lebih besar lagi dan lebih luar biasa lagi, di sela-sela kesibukan kita urus keluarga, urus anak, urus istri, urus suami, kita juga ikut ngaji. Luar biasa. Inilah yang namanya akan menjadi syafaat nanti di yaumul qiyamah. Ya, kita akan saling memberikan pertolongan dan bantuan nanti di akhirat. Karena orang-orang baik itu dia akan satu kloter dengan orang yang baik juga. Orang yang jahat, orang yang buruk, dia juga akan satu rombongan dengan orang-orang yang buruk. Maka bersyukurlah kita pada hari ini bisa hadir di Masjid Al-Ikhlas ini dalam rangka kajian bulanan Majlis Taklim di Kelurahan Celanda ini yang luar biasa, semangatnya super dahsyat. Ya, insya Allah ini akan menjadi amal ibadah yang nanti akan memberikan pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita senang betul silaturahim itu senang. Silaturahim itu kita bahagia, happy kita. Karena berjumpa dengan orang-orang yang penuh semangat dalam hidup. Tapi kalau di rumah aja, apalagi lihat berita, ya kan, keretakan rumah tangga artis si A, si B, si C, akhirnya kan jadi was-was juga hatinya kan. Artis aja yang udah mewah hidupnya, ya kan, udah mewah kehidupannya, udah banyak duitnya, udah cakep, udah ganteng, udah tenar lagi gitu, udah populer, tapi kok rumah tangganya nggak pernah adem ayem gitu ya. Nah, akhirnya kan jadi mikir sendiri di rumah. Kan pengaruh media sosial itu luar biasa. Nah, daripada kita bingung mikirin rumah tangga artis, pikirin gosip rumah tangga artis, mendingan kita ngaji. Kita ketemu dengan orang-orang yang penuh semangat, penuh motivasi, penuh optimis dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Masih lanjut kan nih? Masih kan? Ya. Alhamdulillah. Ini masih pemanasan ini, Bu. Pemanasan ini. Kalau udah panas nanti Ibu bisa keluar wudhu. Ya. Dan tenang lagi gitu ya. Baik Ibu-ibu dan mudah-mudahan tercinta semuanya. Terima kasih ya. Alhamdulillah pada hari ini berkat ayahanda Pak Haji Nasir Ustaz saya bisa berjumpa dan bertemu di sini. Saya tadi sudah disebutkan nama saya Adi Mansah. Adi Mansah kalau dicari di YouTube itu insya Allah langsung ketemu. Adi Mansah channel YouTube. Biasanya saya setiap ceramah itu ada di YouTube. Kalau nyari saya itu ceramah-ceramahnya, kajian-kajiannya itu bisa nanti di YouTube saya juga ada. Di TV juga ada beberapa episode saya sekitar 20-an lah gitu ya. Ada di TV MUI juga dulu, TV MU dan TV El Sinta TV. Bahkan beberapa waktu yang silam masih ada tayang itu di Salah Iman namanya ceramahnya. Alhamdulillah kalau untuk pengajian-pengajian saya sangat senang sekali. Selagi saya masih hidup, masih bisa jalan, ya insya Allah kalau sakit-sakit dikit mah pasti datang. Ya, nggak diundang aja saya datang saya. Paling kalau diundang, ya kan. Dosa kalau nolak ngaji itu dosa. Makanya ibu kalau ada yang ngajak, apa semuanya gitu ya. Kalau kita diajak ngaji, ya kita harus siapkan waktu, ya kan? Karena ngaji itu kan ibadah dan ibadah untuk diri kita. Orang ngajakin ke surga kalau kita nggak mau, ya kan? Nah, jadi karena itu ibu jangan sampai kita ya di sisa-sisa umur kita ini nanti kita justru menyesal karena kita menyia-nyiakan waktu kita. Ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, para muslim yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Seandainya kita menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti kita tidak akan bisa dan tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Coba ibu-ibu saya tanya, dari tadi ibu-ibu ingat nggak udah berapa makan gorengan? Oh belum makan? Nggak apa-apa, silakan aja ngomong. Yang susah makan itu saya, karena saya lagi ngomong. Kalau ibu ngomong nggak apa-apa. Ya, kalau yang puasa ya alhamdulillah dapat 2. Puasa dapat, nanti tinggal dikantongin, besok pulang dapat juga. Nggak apa-apa, biasa aja itu. Kan nanti buat juga puasa. Kan pisang tuh bisa tuh. Ya, nggak apa-apa Bu. Nah, jadi berapa makanan yang sudah kita makan dan berapa minuman teguk minum yang sudah kita minum. Coba kita bayangkan. Itu aja kita nggak sempat ngitungnya. Bagaimana kalau misalnya kita disuruh hitung nikmat itu dari awal sampai akhir. Dari kecil gitu ya, mulai bisa berhitung gitu. Ya, seandainya kita ada kewajiban untuk menghitung nikmat Allah, mulai kita dari lahir atau mulai kita dari bisa berhitung sampai saat ini, pasti kita tidak akan mampu menghitungnya. Dan ini Allah yang katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, tidak akan pernah kalian mampu untuk menghitungnya. Enggak akan pernah mampu. Kata Allah itu dalam Al-Quran. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus saya lakukan? Allah minta kepada kita agar kita selalu bersyukur. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Ingatlah kepadaku, kata Allah, aku akan ingat kepadamu. Washkuruni wa la takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, jangan engkau sekali-kali mengkufuri atau mengingkari. Ya, betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita makan, yang kita konsumsi, yang kita nikmati saban hari, saban waktu, setiap saat, setiap detik, dan bahkan sampai kita hadir di masjid ini adalah merupakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin sampaikan, di antara cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita tingkatkan ibadah sholat. Catat itu. Karena sholat itu membuktikan bahwa kita itu sadar bahwa kita adalah hamba, kita itu makhluk, ya, butuh kepada Khalik Sang Pencipta. Ya, karena kita makhluk adalah hamba yang dhaif, manusia yang lemah, tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan sedikit pun, maka kita butuh terhadap Allah dengan cara ibadah, sholat. Itu yang paling pertama. Saya lihat ada orang udah bolak-balik masjid, ya kan, dan bahkan ada yang buang hajat ke masjid, tapi nggak ada sholatnya di masjid, nggak sempat sholat. Ya, nongkrong di masjid, duduk santai di masjid, dan bahkan mohon maaf, mungkin ada yang ngaji datang ke masjid, tapi kalau nyampe di rumah nggak sholat, mohon maaf, diberi maaf kalau ada yang begitu. Karena ada yang begitu saja. Di mana ya? Tentu yang saya kenal itu orangnya. Kalau di sini baik-baik semua. Jadi insya Allah taat semua. Amin. Rajin sholatnya. Amin. Amin. Karena sholat itu tiap agama. As-salatu ibaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Barang siapa yang salat berarti dia menegakkan agamanya. Barang siapa yang tidak salat, meninggalkan salat, melalaikan salat, maka dia sesungguhnya sedang meruntuhkan agamanya. Makanya tiang, ada masjid ini ada tiangnya nih. Kalau masjid ada tiangnya, berarti masjid ini bisa berdiri 2 lantai, 3 lantai, bahkan ada gedung sampai puluhan lantai. Itu karena ada tiangnya. Coba nggak ada tiangnya, rubuh.
nggak kuat, satu lantainya nggak kuat dia. Itu ibaratkan kita itu, kalau kita nggak sholat berarti Islam kita akan hancur. Sama saja kita sama yang di seberang sana. Tahu nggak? Tahu ya? Kan sekali seminggu doang, hari Ahad, nggak pakai mic. Ya, jangan sampai seperti itu. Bagi yang nggak tahu nanti lihat aja sebenarnya. Tapi yang intinya yang saya sampaikan bahwa kata Nabi, ya bahwasanya bainal abdu wa bainal kufri tarkus shalah. Bedanya orang Islam sama orang yang nggak Islam itu adalah sholat. Kita ini sholat dan mereka tidak sholat, kan gitu. Nah itu yang membedakan. Kalau sudah kita tegakkan sholat, dirikan sholat, lakukan sholat, berarti kita udah sah menjadi seorang muslim. Itu iman. Maka ini yang pertama, cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pererat tali silaturahim. Nah, ini saya harus ini aja. Ya, pererat apa bu? Tali silaturahim, silaturahmi. Ya, nah ini salah satunya nih. Cara kita menjalin tali persaudaraan itu adalah dengan cara ngumpul. Tapi ada juga gara-gara ngumpul itu rusak tali persaudaraannya. Apa? Karena kerjaannya ngerumpi mulu, ngomongin aib orang, atau aib sendiri, atau terlalu buka aib sendiri pada temannya, aibnya kan rusak. Temannya ceritain sama orang lain teman ceritain sama teman-temannya, aibnya rusak. Satu kampung tahu ya urusan aibnya gitu. Nah makanya dalam Islam itu kita tidak boleh itu, meskipun sama teman sahib bestie sendiri gitu ya, jangan terlalu open apa? Open lah. Buka-bukaan terhadap kekurangan atau aib yang ada di dalam rumah tangga kita. Bahkan sampai sama orang tua kita juga nggak perlu itu. Ibu aja nggak perlu. Kenapa? Karena belum tentu juga semua orang tua itu bisa dan memahami kondisi rumah tangga kita. Kadang-kadang ada juga mak kita kan, kita curhat, itu tuh suamimu, itulah makanya dulu. Udah jelas dulu jodohin sama si Anu, malah milih dia. Sekarang kan kelihatan boroknya gitu. Sekarang baru merasa kan, lo sih nggak dengerin orang tua, kan gitu. Makanya nggak perlu, semuanya nggak perlu itu. Kalau perlu kita ini ibu rumah tangga, terutama yang masih muda nih ya. Alhamdulillah saya umur masih muda, meskipun tampak ini boros karena terlalu banyak mikirin rumah gimana ini. Masalah orang juga saya mikirin gitu. Ya, itu ya alhamdulillah masih muda. Saya itu rumah tangga baru 10 tahun. 10 tahun masuk 11 tahun. Iya sih. Iya 11 tahun lah ya. Lupa saya. Gak apa-apa lah, yang penting saya ingat selalu sama istri saya. Kenapa saya itu lupa? Karena kita nggak pernah merayakan anniversary kayak yang sama-sama. Jadi lupa. Saya itu nikah 2012 akhir. Ya tinggal hitung aja, mungkin 12 tahun sekarang. Intinya saya itu umurnya baru 38 tahun. Kalau tampang saya mungkin udah 48 gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa. Saya itu memang boros dari pemakaian, karena yang memakai bukan hanya istri saya saja. Saya juga maksudnya saya ngajar sih kalau itu. Iya kan saya ngajar. Saya ceramah ke sana kemari, ngajar mahasiswa saya ribuan. Ya kan saya beli kunci. Kan dipakai itu, dipakai ilmunya, ya kan untuk ngajar. Kan belum selesai. Jadi terlalu banyak mikirin umat ya. Alhamdulillah saya orang perantau juga dari Padang Sumatera Barat ya, dari Padang. Jadi dari Padang, dan 39 tahun di Desember besok. Ini 6 Desember besok nih, tinggal beberapa hari lagi nih saya ulang tahun. Cuma ulang tahun aja, tapi nggak pernah dirayain ya. Bahkan saya sendiri sampai lupa gitu. Kalau nggak ada Facebook yang ingatin saya ulang tahun, mungkin saya nggak ingat gitu. Karena saya kan ada di sosialnya, ada di Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Oh iya, saya ada di Facebook, Instagram. Ya,
Jadi saya nggak pernah merayakan ulang tahun, istri saya juga saya nggak pernah merayakan anniversary, anak saya juga ulang tahun juga nggak pernah dirayakan apa-apa. Karena memang itu, mohon maaf Bu, bukanlah budaya dari budaya orang Islam. Dan juga ngapain juga kalau kita ngada-ngadain, nanti juga repot-repotnya kita. Oke lah kalau lagi ada duit, kalau nggak ada kan repot. Kan ibu-ibu kan suka kasihan tuh. Kadang-kadang ada soalnya teman dari teman istri saya, itu ulang tahun anaknya, dan mohon maaf, mudah-mudahan nggak ada orang tuanya di sini ya. Itu ngerayainnya ada lagi tuh, undang anak-anak sekolahnya, kemudian raya di sekolah kan berarti kan harus banyak tuh undang santri siapa, murid-murid yang lain, teman-temannya satu kelas, kan lumayan banyak tuh. Yang tadinya nggak harus ngeluarin duit, sekarang harus ngeluarin 2 juta, 3 juta kan buat makan dan semacamnya. Ada juga dirayain di tempat-tempat kafe, rumah makan dan semacam. Padahal dia nggak mampu gitu. Nah ini yang saya sedih. Makanya oleh karena itu sejak tahun pertama anak saya lahir sampai sekarang itu udah yang paling tua umur 8 tahun, 9 tahun, saya nggak pernah ngerayain sekalipun. Tapi kalau paling kalau pengen ini kasih kue aja, kasih apa cari. Tapi kita nggak kasih tahu. Tapi dia nggak juga. Ini ulang tahun ya, dia ulang tahun ya. Apa ulang tahun? Enggak. Pokoknya ini kita syukuran aja, makan sama-sama di rumah. Kalau ada rezeki kita sudah aja ke fakir miskin seperti itu. Nah ini contoh sederhana. Kembali lagi masalah silaturahim. Kenapa kita penting silaturahim, Bu? Silaturahim itu banyak manfaatnya. Kata Nabi, kalau kamu ingin mendapatkan rezekimu diluaskan, ayyusatu fi rizqihi, ya. Kalau ingin diluaskan rezekinya dan diberkahkan, dipanjangkan umurnya, maka kata Nabi, falyasir rahimahu, maka kuncinya adalah banyak-banyaklah silaturahim. Pertama, mempermudah rezeki. Yang kedua, memperpanjang umur. Disinilah kesempatan kita nih. Ya, kenapa mudah rezeki? Paling tidak orang yang berkunjung biasanya akan disuguhin cemilan, makanan, minuman. Benar nggak? Apalagi kalau misalnya lagi di rumah nggak ada nih. Kalau pengen rezeki, pengen apa segala macamnya, silaturahim aja. Nggak bakalan kita pasti makan, pasti minum, pasti minimal kita dapat teh hangat. Pasti itu udah menjadi tradisi kita. Kalau ada orang berkunjung pasti disuguhin yang namanya makanan. Mampu nggak mampu, biasanya kita paling nggak ngutang ke tetangga, ke warung, pasti kita suguhin. Tapi ya ngomong dulu lah sebaiknya, teh saya mau berkunjung silaturahim ke rumah ya. Oh iya nggak apa-apa, nggak bakalan, jarang orang kalau dikunjungin jarang nolak. Paling cari alasan kalau dia nggak mau. Nolaknya nggak langsung gitu ya, oh nggak bisa saya ini, nggak ada yang disuguhin di rumah, nggak mungkin. Pasti kita itu disenangin orang kalau kita silaturahim. Maka cara kita memperkuat persaudaraan, persatuan di antara kita, antar warga, terutama ini kan Ciledug ini luas nih ya, apalagi sampai di sana juga gitu ya. Nah ini momen kita ini untuk bertemu di sini, di pengajian, di masjid taklim, di masjid ini, semua kita bisa berkumpul dan bersua dan bertatap muka, dan kita akan saling mendoakan. Biasanya begitu. Kenapa orang panjang umurnya? Karena dia itu selalu kelihatan. Karena ada manusia itu ada 2, 3 ya. 3 ya karakter manusia itu. Ada manusia itu yang dianggap ada ketika dia itu ada kelihatan. Nah itu biasa aja sih sebenarnya. Karena dia lihat oh berarti ada nih, masih hidup nih orang. Kan begitu ya. Makanya minimalnya kalau kita silaturahim berarti kita memperpanjang umur. Artinya apa? Di samping kita didoakan oleh orang yang datang, kita juga ya, atau orang yang yang tuan rumah, kita juga biasanya ya pasti akan disenangi. Kalau orang yang disenangi itu biasanya umurnya bakalan panjang. Tapi kalau nggak disenangi pasti kapan sih dia sih mati? Nyusahin banget kan gitu biasanya.
Akhirnya kan orang bisa nyumpahin dia. Kenapa? Karena dia nggak disenangi. Tapi kalau kita berkunjung silaturahim, saling memperkuat persaudaraan di antara kita, maka kita akan disenangi orang lain. Karena orang Islam itu bersaudara. Benar kan? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Bersaudara gitu. Meskipun beda ibu, beda bapak, beda kampung, beda suku, beda budaya, kita bersaudara. Bahkan kalau beda negara pun kita bersaudara. Maka orang yang bersaudara itu fa'aslihu baina akhwaykum. Kita itu harus mempererat persaudaraan kita. Dengan cara apa? Silaturahim tadi. Apalagi jangankan kita antar kampung, antar kelurahan, antar RT RW, antar berbangsa dan bernegara saja, dan bahkan beda negaranya. Kalau dia orang yang beriman, orang Islam, seakidah dengan kita, maka mereka itu adalah saudara kita. Contohnya adalah Palestina. Ini saya mengajak kita biar memberikan semangat solidaritas, ya, kita memiliki rasa empati, simpatik terhadap saudara-saudara kita. Ya, Palestina, coba bayangkan ibu saban hari setiap waktu kita disuguhkan dengan tontonan video orang tua, ibu-ibu, anak-anak, ya, bahkan ada anak-anak yang baru bayi yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan karena rumah sakitnya dibombardir oleh tentara Zionis laknatullah Israel. Bayangkan itu ibu, kalau ini terjadi pada keluarga kita, nggak tega kita lihat. Ini saudara kita ini. Kita bicara tentang solidaritas saudara. Jadi ini kesimpulannya yang ingin saya sampaikan. Sama orang Palestina saja yang jauh di sana, kita nggak pernah ketemu dengan mereka, kita nggak pernah lihat dia secara langsung, cuma lihat di TV, di berita aja, kita bisa sedih, nangis sejadi-jadinya. Istri saya itu sampai nangis bu, hampir sampai pingsan melihat karena dia itu keluar dengan darah. Terseduh-seduh melihat video itu. Bayangkan itu anak-anak itu, orang tua, lansia, ibu-ibu, ya, para mujahid-mujahid, mereka itu dipanggil Allah, mereka itu syahid, meninggal dunia, dibombardir, rumah-rumahnya, tempat tinggalnya, keluarganya hancur lebur semuanya, tidak ada yang tersisa. Bayangkan kita sebagai orang Islam merasakan kelukaan, kepedihan, dan juga kekesalan melihat yang perilaku dari tentara Zionis Israel. Luar biasa. Kalau kita sebagai orang beriman merasakan penderitaan yang dirasakan oleh saudara kita, berarti ini kita memang betul-betul orang yang beriman yang bersaudara. Karena saudara itu bukan hanya dari saudara karena kita seayah, saudara, seibu, tetapi juga kita seakidah, seagama, sama satu keyakinan dengan mereka. Bayangkan gimana nggak sedih kita. Maka oleh karena itu antar kita juga harus kita perkuat dan kita perkokoh persaudaraan di antara kita. Jangan ada lagi saling merendahkan, ya, di antara kita, saling meremehkan. Kenapa? Karena orang Islam, sesama orang Islam itu, mereka itu bersaudara, la yadlimahu wa la yahqiruhu wa la yakhziluhu, kata Nabi. Orang yang Islam itu, dia itu tidak boleh saling menzalimi, nggak boleh saling menyakiti, nggak boleh saling merendahkan. Ini kata Nabi dalam hadisnya. Kalau kita kan itu yang kadang-kadang banyak. Apalagi kalau kita udah nggak senang, ya, sama seseorang, gimana nih caranya nih, ya, caranya nyakitin dia sesakit-sakitnya, gitu kan, gitu. Melukai hatinya, seluka-lukanya, padahal dia saudara kita. Bukankah itu tidak pernah berpikir, kita tidak pernah berpikir bahwa ketika kita menyakiti orang lain, menzolimi orang lain, suatu saat kita juga akan disakiti, suatu saat kita juga akan dizolimi. Maka
dalam hal ini ya saya berpesan mungkin dari sebagai anak dari ibu, ya cucu dari nenek-nenek yang hadir di sini, mengingatkan kepada kita semua tentang hadis Nabi ini, tentang firman Allah ini. Mari kita perkokoh silaturahim kita. Artinya apa? Jangan ada di antara saudara kita yang mereka diterkucilkan, direndahkan, diremehkan, dihinakan, dizolimi hak-haknya. Jangan sampai. Cukuplah saudara-saudara kita Palestina itu yang menjadi contoh bagi kita bagaimana mereka itu dizolimi oleh tentara-tentara Zionis Israel, dijajah. Kita alhamdulillah di sini masih tenang, ibadah masih bisa, tidur masih bisa nyenyak, makan masih bisa enak, kita masih bisa belajar ibadah dengan khusyuk, dengan tenang. Gak ada satupun orang yang melarang kita untuk ngaji, datang ke masjid, ngumpul bareng dimanapun kita. Gak ada satupun orang yang melarang kita, yang meneror kita, ya gak ada. Tetapi bagaimana saudara-saudara kita yang hari ini dan bahkan berpuluh-puluh tahun, 70 sekian tahun, mereka saudara-saudara kita dijajah oleh penjajah yang nama Zionis Israel, Yahudi, ya, yang mereka berupaya dan berusaha untuk membumi hanguskan umat Islam di tanah Palestina. Alhamdulillah kita bersyukur menjadi bangsa dan negara, sebagai bangsa dan negara Indonesia. Meskipun dulu nenek moyang kita juga, mereka juga dijajah. Negeri kita, bangsa kita dulu juga dijajah, Ibu. Mungkin di antara kita di sini ada mungkin nenek-neneknya dulu menjadi pejuang, kakek-kakeknya dulu juga menjadi pejuang. Ya, tapi ingat Bu, kenapa kita penting membela Palestina? Karena orang yang pertama, bangsa yang pertama, negara yang pertama mengakui kedaulatan Republik Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia adalah bangsa Palestina. Makanya bahasa kasarnya ya, anggap aja lah kita ini semacam hutang budi gitu. Tapi lebih daripada itu, karena kita adalah orang Islam, bukan hanya sekedar hutang budi. Maka kita ini ibu-ibu ya dengan Palestina itu ibaratkan kakak adik. Ya benar, kakak adik. Makanya kenapa ada asal itu di kanannya Indonesia, di kirinya Palestina. Ya, mungkin kecintaan kita ke Palestina itu belum seberapa kecintaan kita terhadap Palestina Bu, dibandingkan dengan mereka cintanya kepada kita. Di saat mereka itu berperang melawan penjajah, digempur, rumahnya hancur, tapi apa yang dia ingat ibu-ibu? Yang dia ingat adalah Indonesia, bukan negara Arab. Gak ada itu, gak ada. Dipanggil apa? Indonesia. Makanya alhamdulillah yang sekarang ini Indonesia beserta rakyat Indonesia telah menyalurkan bantuan ya dari ormas-ormas Islam yang terbesar, NU, Muhammadiyah. Berita terakhir itu saya lihat beritanya sekitar 40 juta miliar ya sudah sampai katanya bantuannya ke Palestina. Ormas-ormas lain, NU juga, Nahdlatul Ulama ya, dari lembaga-lembaga lain, zakat juga. Tadi juga sudah diceritakan dari Masjid Al-Ikhlas juga ikut berpartisipasi, dan jamaah-jamaahnya juga. Walaupun kita gopek 50 rupiah, 100 rupiah, 50 rupiah, kumpulkan itu ya, kumpulkan dan kita salurkan. Seberapapun sumbangan dan donasi yang kita sampaikan, insya Allah itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Ini adalah bentuk kecintaan saya terhadap saudara saya yang sedang berjuang di Palestina. Masya Allah. Jangan terpengaruh dengan ustaz-ustaz yang menyampaikan yang fitnah-fitnah terhadap Palestina, terhadap pejuang-pejuang Palestina. Karena banyak juga ustaz-ustaz mereka itu dibayar yang untuk ngomong, untuk fitnah, mempengaruhi pikiran-pikiran umat Islam di Indonesia ini supaya nggak berdonasi di sana. Banyak. Makanya saya tegaskan ini kepada ustaz-ustaz di luar sana yang fitnah Palestina, yang mengatakan Hamas itu teroris, yang mengatakan Palestina itu umat Islam di sana Syiah. Hati-hati kalian para ustaz-ustaz yang di sana.
para kiai-kiai, para siapapun bazar-bazar di sana, mereka yang berupaya untuk memecah belah umat Islam Indonesia yang sudah terbentuk kecintaannya terhadap Palestina, tidak akan tergoyahkan oleh fitnah-fitnah mereka. Allahu Akbar. Tidak tergoyahkan. Kenapa? Kita itu jangan sampai kebahagiaan kita, keharmonisan kita itu ya mudah tergoyahkan dan diprovokasi oleh oknum-oknum yang sudah dibayar barangkali oleh mereka-mereka di sana. Karena banyak juga orang Israel itu berani bayar, Bu. Demo aja mereka bayar 3 juta satu orang di Eropa sana. Ya kan? Kita nggak ada, serupiah pun nggak ada. Itu jutaan, itu 2 juta lebih. Di Monas sana kemarin itu pemerintah hadir di situ, kementerian di situ, semuanya hadir untuk dukung Palestina. Pemerintah saja, Indonesia saja mengatakan mendukung ya atas pemerintahan, atas kedaulatan, atas perjuangan bangsa Palestina. Kenapa kita tidak? Ya kan? Presiden Joko Widodo juga mengatakan di konferensinya, ya kan, mengatakan bahwa kita harus memboikot terhadap semua produk-produk yang berafiliasi terhadap Zionis Israel. Setiap makanan-makanan, produk-produk yang kita gunakan, saya lihat di Al-Ikhlas ini ada 6 buah kemarin. Silakan kita manfaatkan produk-produk lokal, ya. Silakan kita makan, mendingan kita makan gorengan begini daripada KFC, daripada McDonald. Udah mahal, masaknya juga gak matang, mendingan ini enak. Ya kan? Itu cuma menang bensin aja. Setiap pembelian yang kita beli itu ya donasi, sama saja kita berdonasi untuk memerangi saudara-saudara kita